Demokrat, PKS, dan Nasdem belum juga deal. Apakah faktor AHY? Dinamika politik seiring makin dekatnya pemilu tahun 2024 berlangsung begitu seru. Partai Gerindra berhasil mencapai kesepakatan dengan PKB dan Demokrat, PKS, serta Nasdem masih terus berdiskusi alot. Walaupun Partai Gerindra sudah sepakat dengan PKB, tetapi realitanya Ketua Umum PKB Cak Imin melakukan pertemuan spesial dengan utusan atau perwakilan dari PDI Perjuangan. Bahkan muncul isu jika Cak Imin berniat menjadi cawapres bagi Puan Maharani. Walaupun masih isu, tetapi hal ini menandakan bahwa dinamika politik masih sangat cair dan belum permanen. Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem belum dapat memastikan kapan mereka akan mendeklarasikan kerjasama untuk koalisi di Pilpres 2024. Pasalnya ketiga partai ini masih mencari kesamaan titik temu. Walaupun antara Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem belum sepakat koalisi, tapi pembicaraan mereka sudah menyentuh kandidat capres dan cawapres. Sepertinya ketiga partai ini tidak keberatan jika Anies Baswedan dijadikan capres mereka. Anies selama ini bukan kader partai manapun, jadi bagi ketiga partai ini tidak masalah karena tidak menguntungkan secara langsung partai tertentu. Berbeda jika Anies merupakan kader partai politik, maka akan ada negosiasi khusus majunya Anies jadi capres. Tetapi diskusi penentuan calon wakil presiden, cawapres, berjalan sangat alot dan tidak menemui titik kesepakatan. Ketiga partai ini memiliki keinginan masing-masing. Misalnya, Partai Demokrat begitu percaya diri jika AHY jadi pendamping Anies, maka pasangan ini tidak akan tertandingi di Pilpres. PKS pun mempunyai keinginan sendiri dan menyampaikan beberapa nama agar bisa dipertimbangkan jadi cawapres Anies. Misalnya, Ahmad Saihu, Ahmad Heriawan, dan Sohibul Iman. Sedangkan Partai Nasdem mempunyai kriteria tersendiri terhadap pemilihan cawapres pendamping Anies. Ketua Umum Partai Demokrat, yakni AHY, bagi Partai Nasdem sepertinya belum pantas karena elektabilitas AHY yang terlalu kecil. Untuk memilih kandidat dari PKS apalagi, elektabilitas dan popularitasnya lebih kecil dari AHY. Jadi, Nasdem masih belum mau menerima usulan cawapres baik usulan dari Demokrat maupun dari PKS. Belum terjalinnya kesepakatan di antara mereka membuat kemungkinan gagalnya koalisi masih ada. Apalagi PKS mengakui bahwa mereka terus menjalin komunikasi dengan semua partai, termasuk partai lain di luar Demokrat dan Nasdem. Jika elektabilitas AHY cukup tinggi, mungkin alotnya diskusi menuju kata sepakat akan bisa dihindari. Partai Demokrat saat ini lebih baik bekerja keras menggenjot elektabilitas ketua umum mereka. AHY harus sering berkunjung langsung ke masyarakat, seperti apa yang dilakukan Jokowi dan Puan Maharani. Makin sering terjun ke masyarakat, maka elektabilitas akan semakin meningkat.